iya. Gimana kabarnya teman-teman kelas 1 dan kelas 4 pada pagi hari ini? Ketemu lagi dengan kelas literasinya Ustazah Esti. Nah, sudah pada sarapan apa belum? Sudah pada mandi apa belum? Nah ya, hari ini kita ketemunya dengan kelas besar. Hari ini adik-adik kelas 1 dan kakak-kakak kelas 4 akan ada bergabung dalam satu kelas bersama-sama. Wah, kalau gabung dalam satu kelas sama-sama, apa ya yang baru ya? Apa ya yang seru ya? Nah, hari ini kita akan belajar bareng dengan Bunda Cut. Nah, siapa sih Bunda Cut ini? Nah, beliau ini adalah pakar kepenulisan, nanti yang akan mengajari kalian kiat-kiat bagaimana caranya untuk menjadi penulis cilik yang sukses, insya Allah, amin. Gitu ya. Sudah pada siap apa belum? Kayaknya sudah nunggu dari tadi ya, Ustazah. Saya sudah join dari tadi jam 7:30 sudah siap di depannya laptop, nungguin Ustazah sama Bunda Cut, gitu kan ya. Nah, seru sekali loh hari ini. Jangan lupa ya, peraturan kita di semester 2 ini, nanti jangan live dulu sebelum acaranya selesai. Dan nanti kalian di live event ini bisa langsung interaksi dengan Bunda Cut pakai kolom komentar. Jadi ketik aja, mau tanya apa aja boleh. Nanti ketiknya di kolom komentar, nanti kita akan buka sesi tanya jawabnya di pertengahannya. Nanti ada waktunya sendiri deh kalau kepengen nanya. Jadi kalau mau nanya, ditahan dulu, diketik dulu, nanti dikirimnya nanti-nanti. Ya, siap ya, siapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka kegiatan kita hari ini. Semoga bermanfaat dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah ya, sama menunggu teman-teman yang lainnya bergabung. Jangan lupa, kalian tidak boleh live dulu sebelum acaranya selesai. Nanti kita akan bertemu di sini sampai jam 9. Keren kan? Yang seru tuh pasti yang di Ustazah Esti kasih lama. Biasanya ketemunya kita setengah jam. Sekarang kita ketemunya 1 jam. Ya, sama-sama dengan kakak-kakak kelas 4 dan adik-adik kelas 1. Ya. Nah, ini Ustazah Esti mau mengenalkan, ini ada Bunda Cut ini. Bunda Cut adalah narasumber kita pada pagi hari ini. Narasumber itu apa sih Ustazah? Nah, sama seperti yang kemarin lalu kita gunakan acara bareng-bareng bikin komik. Nah, narasumber ini adalah orang yang akan memberikan kita informasi yang sangat berguna. Ini kalian di rumah pasti sudah penasaran ya. Kita kenalan langsung dengan Bunda Cut, kita sapa bersama-sama. Halo, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Esti dan Nanda-Nanda. Iya, pagi Bun, bagaimana kabarnya di sana? Kita bertemu jarak jauh ini, Bunda di Tulungagung ya. Betul sekali Bunda Esti. Alhamdulillah di sini cerah sekali, matahari bersinar sehingga yang penting cucian Bunda pagi ini hari ini akan kering. Alhamdulillah ya. Yang setelah kemarin-kemarin belendrang cuciannya ya. Waduh, sekarang kering. Jadi malu, iya. Iya Bun. Ini hari ini kita ketemu dengan kakak-kakak kelas 4 dan adik-adik kelas 1 Bun. Iya. Nah, ini kepengen tahu nih Bunda itu rumahnya mana? Bunda rumahnya ada di Tulungagung, tepatnya itu di selatan Pasar Senggol Banguan. Pasar Senggol Banguan itu pasar kuliner yang sangat terkenal di Tulungagung. Bahkan dari luar kota. Ada pengunjungnya yang dari Kediri juga, ada yang dari Blitar, ada yang dari Trenggalek. Jadi kalau mau berkunjung ke Pena Ananda atau ke rumah Bunda itu kunjungi aja Pasar Senggol, terus nanti nyebrang sudah nyampe. Oh gitu. Iya. Kapan-kapan ya kalau teman-teman lagi mau lewat ya, mau ke Tulungagung, boleh deh. Nanti mampir ke tempatnya Bunda Cut. Iya, di sana punya bukunya. Iya. Boleh sekali, dengan senang hati. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya. Doa kita bersama. Iya, insya Allah Bunda.
setelah ini kan Ramadan ini insya Allah kita berdoa bersama-sama semoga pandeminya segera berlalu terus nanti bisa jalan-jalan ke sana ya Bunda ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, alhamdulillah. Ini teman-teman ya, jadinya sudah kenal ini nanti kalau menyapanya adalah Bunda Cut gitu ya. Nah, kalau nanti kalau misalnya suaranya Ustazah Esti atau ada jaringannya yang kurang pas nanti boleh dikabarkan lewat chat ya. Suara Bunda Esti mengecil. Oh, mengecil. Iya, mengecil dan ada getaran. Gimana suaranya? Masih kecil Bunda. Nah, monggo Bunda langsung dimulai saja untuk materinya. Iya. Suara saya sudah sip? Sudah sip sekali. Alhamdulillah. Suara saya yang kayaknya feedback ya? Enggak sih Bunda, kita sudah jelas kok clear suaranya. Oke, boleh saya mulai Bunda Esti? Boleh, silahkan. Oke. Bunda ingin menyampaikan salam dulu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Nanda-Nanda, Bunda Esti, pagi ini cerah sekali dan mudah-mudahan kita akan terus bersemangat untuk belajar dan berkegiatan literasi meskipun lewat daring. Sama asiknya insya Allah ya. Nah, hari ini kalau menurut Bunda Esti kan istimewa. Sebetulnya Bunda ingin tahu sih selama ini kalian sudah sering menulis apa? Sayangnya nggak bisa interaktif ya Bunda Esti ya? Oh iya, ini jadi suara saya terdengar jelas ya? Insya Allah terdengar jelas. Teman-teman nih adik-adik kelas 1 sampai kelas 6, kemarin ini Bunda ya sudah ikut kegiatan tulis bareng-bareng, ikut lomba loh mereka, lomba internalnya sekolah kami, namanya Rahmat Olimpiade Menulis Online ya. Wow, keren sekali ya. Round ketiga ini jadinya sudah menghasilkan 2 buku yang sebelumnya Bunda, ada Rahmat Olimpiade Menulis Online 1, judulnya Santrimen vs Aquaman. Yang kedua, di buku kedua judulnya Kecanduan Game Online. Nah, insya Allah di tahun ini teman-teman kelas 1 sampai kelas 6 mau bikin buku. Bukunya itu nanti per kelasnya nulis loh Bunda. Keren, Masya Allah, mantap sekali. Insya Allah, menulis buku bareng-bareng dengan teman-teman satu kelas. Nah, makanya istimewanya adalah nanti teman-teman dari kelas 1 sampai kelas 6, yang hari ini kelas 1 dan kelas 4 dulu, yang terbaru loh ya. Nanti mau belajar dulu dengan Bunda Cut ini. Iya. Oke, Bunda Esti dan Nanda-Nanda. Bunda tidak akan memberikan, mudah-mudahan teorinya tidak terlalu berat ya, karena ini adalah kunci sama seperti ketika kalian ingin memasuki sebuah ruang rahasia. Ruang rahasia biasanya kuncinya juga rahasia kan, dan kuncinya juga agak tidak kepada semua orang diberikan gitu. Nah, artinya Nanda-Nanda semua itu adalah anak-anak yang istimewa untuk menerima kunci ini ya. Nah, tapi sebelum itu Bunda akan perkenalkan diri, dan perkenalan diri Bunda ini nanti ada kaitannya loh dengan materinya. Jadi tolong dicermati benar-benar ya, karena ini ada hubungannya dengan bagaimana kita menulis cerita yang asik gitu ya. Ya, sekarang Bunda akan kenalkan diri. Ya, nama Bunda adalah Cut Zakia Ansari, itu nama lengkap. Nah, biasa dipanggil, kata Bunda Esti tadi adalah Bunda Cut. Terus Bunda memiliki 3 orang anak dan sekarang tinggal di Tulung Agung. Bunda Cut pakai jilbab, ya, menggunakan jilbab, dan tinggi Bunda tidak terlalu tinggi, 140. Bisa mengimajinasikan? 140. Siapa di antara kalian yang tingginya lebih dari 140? Ya. Nah, Bunda punya 3 kegemaran, 3 atau 4 ya. Yang pertama membaca.
Sejak kecil Bunda senang sekali membaca. Yang kedua, kegemaran Bunda adalah menulis. Bahkan sejak kelas 5 SD, tulisan-tulisan Bunda sudah tayang nih di majalah-majalah nasional. Salah satunya adalah waktu itu ada majalah Kuncung, ada majalah Kuncup, ada majalah Ananda ya pada saat Bunda kecil ya. Nah, terus kemudian sampai sekarang Bunda suka menulis. Menulis baik itu cerita maupun bukan cerita. Itu hobi Bunda yang kedua. Hobi Bunda yang ketiga itu adalah traveling alias jalan-jalan. Nah, karena sekarang ini pada saat pandemi, Bunda nggak bisa jalan-jalan. Karena tidak bisa jalan-jalan, maka membaca dan menulis ini sebagai pengganti Bunda jalan-jalan. Dan yang keempat, hobi Bunda ada 3B. Apa aja itu 3B? Belajar, berkarya, dan berbagi. Oke, diingat semua ya. Nah, Belajar, iya, berbagi. Berbagi itu bisa berbagi, tidak harus berbagi harta ya. Kita berbagi kebahagiaan, kita berbagi kesenangan dengan teman-teman, terus kemudian kita berbagi ilmu, kita berbagi pengetahuan, kita berbagi cerita, berbagi. Yang penting membuat orang merasa bahagia dan bersyukur gitu loh ketemu dengan kita. Itu. Nah, mengapa ini penting, Nanda-nanda? Karena ketika kita menulis cerita, itu kunci yang paling utama ada 4. Apa aja, Bun? Nah, ini dia. Jadi menulis cerita itu biasanya ya, kalau di kelas-kelas menulis cerita itu pertama kali yang kita kenalkan harus punya ide nih, gitu. Nah, ide itu bukan segala-galanya. Meskipun itu sangat penting, itu modal. Kayak orang mau buka bisnis, usaha harus punya modal. Modalnya seorang penulis memang ide. Tetapi punya uang banyak untuk modal tidak akan jadi usaha kalau tidak bisa kalau tidak punya rencana apapun. Begitu juga untuk menjadi penulis, mau punya ide bajibun kalau kita tidak punya rencana, maka itu akan menjadi ide yang sia-sia, percuma hanya tumpukan ide saja. Nah, bagaimana cara membuat rencana supaya ide ini bermanfaat? Itu ada 4. Pertama nih, pertama, kedua, ketiga, keempat, Bunda rangkum aja ya. Ketika sudah dapat ide, ya, buat pertanyaan ini dan buat jawabannya. Misalnya idenya apa ya? Misalnya idenya adalah berkebun atau idenya main game gitu ya. Kita ingin cerita tentang bahwa main game itu ada sisi positifnya tapi banyak sisi negatifnya gitu. Nah, jawab pertanyaan ini. Siapa ingin melakukan apa? Mengapa menginginkan melakukan itu? 3. Dan yang terakhir, akhirnya bagaimana? 4 itu aja. Siapa ingin melakukan apa, mengapa, dan bagaimana? Selesai. Nah, faktor pertama atau unsur pertama tadi adalah siapa. Tadi Bunda kasih contoh kan, Bunda Cut. Bunda Cut itu adalah perempuan pakai jilbab, tingginya 140. Oh iya, Bunda tadi belum ceritakan usianya di atas 50. Nah, ketika kalian membuat tokoh, itu kayak gitu ya, dideskripsikan atau dirinci. Nanti akan Bunda kasih contoh ya. Kasih contoh dengan membacakan satu cerita yang sudah Bunda buat. Nanti kalian jawab. Kemudian yang kedua, ingin apa? Karena Bunda hobinya jalan-jalan. Oh enggak, tadi ada temanya kita atau katakanlah idenya adalah berkebun ya. Bukan main game. Main game, Bun.
main game ya. Tokohnya misalnya si Danu gitu namanya ya, Danu. Deskripsikan Danu itu kayak apa gitu. Terus kemudian ingin apa? Danu ingin ikut kompetisi game. Ada nggak kompetisi game? Ada. Kalau ada ya, ingin ikut kompetisi game. Tetapi ingat tadi yang mau kita ceritakan adalah ada sisi baiknya main game, ada sisi buruknya main game. Tahap kedua tadi adalah menjawab pertanyaan, Danu ingin apa? Danu ingin ikut kompetisi game, gitu kan. Mengapa ingin ikut kompetisi game? Kan pertanyaan yang ketiga gitu kan. Mengapa ingin itu? Nah, coba cari mengapa Danu ingin banget ikut kompetisi game. Nah, karena Bunda tidak maniak game, jadi Bunda sulit untuk menemukan alasan yang lebih greget ya. Nah, mungkin alasannya adalah karena Danu ingin memenangkan game supaya dapat hadiah dan hadiahnya itu untuk untuk membeli hadiah ulang tahun Bunda, misalnya kayak gitu. Namanya juga hadiah ulang tahun ya. Iya. Jadi kalau namanya hadiah ulang tahun itu surprise gitu loh, kan nggak mungkin Bun minta duitnya. Buat apa minta duit? Karena aku mau beli kado ulang tahun buat Bunda, kan lucu kan? Gitu. Makanya si Danu diam-diam nih, aku apa ya bisa dapat uang untuk beli kado ibu gitu, untuk beli kado bagi Bunda. Nah, karena Danu itu suka game dan sudah sering diingetin sama bundanya, sama ayahnya, jangan main game, Danu ingin ikut kompetisi sekedar katakanlah ini adalah main gameku yang terakhir, tapi aku ingin memberikan hadiah dari jerih payahku gitu, mungkin ya. Nah, terus kemudian apa yang terjadi? Gitu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi tidak selalu menggembirakan. Apa yang terjadi atau yang disebut dengan ending cerita itu boleh juga sesuatu yang menyedihkan. Karena hidup ini kan nggak selalu menyenangkan ya, nggak selalu menggembirakan kan? Tidak selalu apa yang kita inginkan itu tercapai gitu. Oh ternyata si Danu kalah. Akhirnya dia nangis, Bunda padahal aku pengen sekali kalau memenangkan bisa membelikan kado buat Bunda. Nah akhirnya Bunda membesarkan hatinya. Kalau kamu ingin memberikan kado yang terbaik bagi Bunda gitu, kurangi kamu main game. Misalnya seperti itu endingnya. Jadi arti bahagia bagi Danu dan arti bahagia bagi Bunda beda. Contohnya seperti itu ya Nanda. Nah baru kemudian dibuat ceritanya. Yang penting langkah pertama jawab siapa, ingin melakukan apa, mengapa, bagaimana akhirnya. Gitu ya. Oke. Teman-teman ya. Jadi sudah ada gambaran nih mungkin ya. Siapa nanti menceritakan tokohnya tadi, terus habis itu nanti ingin apa tokoh itu tadi, kemudian mengapa, lalu bagaimana, akhirnya bagaimana ceritanya gitu ya Bunda ya, kurang lebih ya. Betul. Nah, sekarang Bunda lanjut nih. Bunda ingin memberikan satu contoh dari cerita yang sudah Bunda tulis. Nanti kalian temukan di dalam cerita yang singkat itu ya, siapanya siapa gitu ya. Kalian cari di cerita itu ingin apa, mengapa ingin itu, dan akhirnya bagaimana. Setuju? Setuju. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bunda akan bagikan cerita Bunda. Cerita ini Bunda tulis sendiri ya, sebentar. Nah, ini dan kelas 4 ya, disimak dulu. Wow, bagus banget ini. Iya.
Ini Bunda tulis pada akhir tahun 2019 dan kemudian baru terbit 2018 dan kemudian baru terbit secara online berupa e-book tahun 2020 pas Hari Perempuan Sedunia. Oke, Bunda bacakan dan perhatikan ya, simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Festival Egrang Sutiha. Siapa di antara kalian yang sudah pernah bermain egrang? Semuanya sudah pernah, Bun, kecuali adik-adik ustazahnya belum pernah mencoba ya, karena belum pernah masuk sekolah gitu loh, Bun. Iya. Di sekolah kan ada egrangnya tuh. Oh gitu ya. Cerita ini Bunda ditulis oleh Cut Zakia Ansari dan diilustratori oleh Bunda Nafi Nurrahma. Nah, ibu sedang pergi. Kakak sedang membersihkan rumah. Sutiha menggendong adik supaya tertidur. Ada festival egrang. Sutiha ingin ikut festival ini. Untung adik sudah tertidur. Sutiha bisa latihan egrang dulu. Tap, 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 tap. Cukup latihannya. Sekarang Sutiha ke tempat pendaftaran. Untuk apa ke tempat pendaftaran? Kalian tahu kan? Sayangnya Sutiha tidak bisa mendaftar sendirian. Kata petugas pendaftaran, Sutiha harus punya tim. Tim? Anak yang baru mendaftar itu juga sendirian. Sutiha ingin mengajaknya membentuk tim. Sayangnya, ia sudah punya tim. Sutiha pergi ke lapangan. Wah, mungkin Sutiha bisa bergabung dengan salah satu di sana. Bagaimana kalau dengan tim berpita pink? Tidak bisa. Kami semua laki-laki. Tolak mereka. Sutiha ingin bergabung dengan tim ini. Namun, kata mereka, tim mereka sudah lengkap. Tim mana yang masih perlu anggota ya? Sutiha hanya memandangi teman-temannya yang sedang berlatih egrang. Hei, kita buat tim sendiri yuk. Aku ikut ya. Wow, Sutiha kini punya tim. Akhirnya semuanya bisa ikut festival egrang. Nah, begitu ceritanya nanda-nanda semua. Oke. Simpel kan ceritanya? Bagus deh, Bun. Iya. Gambarnya juga bagus. Iya, Kak Nafi memang keren gambar-gambarnya. Nah, sekarang temukan di dalam cerita itu siapa yang menjadi tokoh di dalam cerita ini. Kemudian gambarkan tokoh itu seperti apa, rambutnya seperti apa, terus kemudian pakaiannya seperti apa, dan lain sebagainya. Gambarkan ya, diceritakan. Terus kemudian tingginya seperti apa, terus matanya mungkin seperti apa, kulitnya seperti apa. Nah, supaya kita juga terlatih untuk menyiapkan tokoh kita. Satu ya. Oke, Bu. Siapa ya? Yang kedua, ingin apa? Si tokoh dalam cerita itu tadi ingin apa? Yang ketiga, mengapa si tokoh dalam cerita itu tadi menginginkan hal itu? Dan yang terakhir, bagaimana akhirnya nasib si tokoh itu dalam memperjuangkan keinginannya. Oke? Simpel ceritanya kan?
Iya, begitu Bunda Esti contohnya, dan silakan berlatih karena menulis itu tidak akan pernah bisa kecuali hanya dengan berlatih, 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 berlatih. Nah, dari apa yang dikatakan dengan Bunda Cut ini tadi ya, ini Ustazah rangkum nih ya, untuk adik-adik kelas 1 mungkin agak susah memahami atau mungkin sudah paham bener. Ya, tadi kan karena kan mudah untuk membayangkan tokohnya karena kan ada gambarnya nih. Nah, untuk yang kalian dari kelas 1 dan kelas 4 belajar yang pertama yang paling utama adalah mengisahkan membuat seorang tokoh gitu ya, membuat sosok tokohnya gimana. Loh, kenapa sih Ustazah? Kan aku hanya ingin bercerita bebas saja. Kenapa harus membuat tokoh? Nah, karena pembaca kalian yang membaca cerita kalian kan tidak bisa membayangkan bagaimana tokohnya ya Bunda ya. Jadinya kalian harus membuat imajinasikan kalian itu menghidupkan tokoh yang ada dalam cerita kalian. Makanya tadi Bunda Cut bilang digambarkan tingginya seberapa, kulitnya warnanya apa, mungkin aja selalu pakai jilbab warna pink ya. Atau mungkin kalau misalnya laki-laki dia badannya gemuk, terus habis gitu kalau yang perempuan kulitnya putih, wajahnya cantik, hidungnya mungil gitu. Tapi itu pasti bukan saya deh. Bukan Saya Bunda pula. Esti gitu ya. Esti orangnya itu perempuan ya, perempuan terus habis itu bekerja di perpustakaan. Nah, terus orangnya selalu tersenyum. Nah, masa sih biasanya nggak senyum ya? Esti ketawa terus ya. Ceria. Gitu. Digambarkan aja tokohnya bagaimana. Betul ya, begitu ya Bunda ya? Betul sekali. Iya. Nah, Bunda sisipin dulu ya Bunda Esti ya. Oh, Bunda, lanjutkan. Kalau tadi bentuk ceritanya adalah pickbook ya, atau buku bergambar. Kalau kalian membaca buku-buku bergambar itu akan lebih mudah mencatat ciri-ciri dari tokoh itu karena kelihatan kan? Kelihatan kan? Bisa dilihat dari gambarnya. Tetapi kalau kalian tidak membaca atau membaca buku-buku yang bukan bergambar, biasanya di dalam cerita itu juga dituliskan ciri-cirinya. Misalnya ketika Bunda bercerita tentang Bida bukan pemenangnya, itu bercerita tentang sekolah dunia hewan gitu kan. Bida itu adalah seekor badak bercula satu, dan badak bercula satu itu khasnya Indonesia ya, khasnya Indonesia yang sekarang semakin berkurang. Kita tahulah wajah badak modelnya badak itu kayak apa gitu kan, berkulit keras dan lain sebagainya. Nah, itu karena bukan pickbook, maka Bunda jelaskan di situ bahwa badak itu kekar, jalannya juga menggetarkan bumi sama seperti gajah bem 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 gitu. Nah, itu ditulis di situ. Nah, sama seperti Bunda ketika Bunda menuliskan siapa di antara nanda-nanda di sini yang masih melihat kunang-kunang. Nah, kayaknya anak-anak sekarang jarang sekali Bunda Esti melihat kunang-kunang. Mungkin ayah Bunda nanda-nanda di sini masih sering lah melihat kunang-kunang ya. Nah, Bunda juga ingin anak-anak sekarang bisa merasakan senangnya bermain dengan kunang-kunang. Makanya Bunda membuat sebuah cerita yang berjudul Aku Si Omi. Kalau ini bukan pickbook, ini novel. Kalau novel nggak ada nih gambarnya ya. Novel anak yang bisa baca hanya yang sudah usia 10 tahun ke atas. Kemudian ini juga tentang permainan egrang. Dengan bermain egrang bisa ke Taiwan. Lawatan untuk emak. Nah, ini juga novel. Nah, sama siapa? Johan ya, kalau di lawatan untuk emak, Johan ingin apa? Ingin bertemu dengan emaknya di Taiwan. Mengapa? Karena sudah 6 tahun emaknya itu nggak pulang-pulang dan kangen. Rindu banget, rindu emaknya. Padahal Johan sudah kelas 6, Johan mau ujian. Dia ingin sekali, emaknya bilang, Johan, aku ingin emak ingin temani Johan belajar supaya Johan lulus. Nah, itu keinginan gitu. Mengapa seperti itu?
Akhirnya bagaimana? Akhirnya Johan dengan perjuangannya bisa pergi ke Taiwan, gitu kan, bertemu dengan emaknya. Selesai, hanya segitu. Tetapi kemudian bisa diurai menjadi cerita yang panjang. Gitu ya Nanda, Bunda Esti. Ya. Nah, seperti yang tadi Bunda Cut sampaikan ya, kira-kira kalau teman-teman yang ada di SD Plus Rahmat itu kebanyakan itu sukanya baca komik sih Bunda. Wah, pantesan kemarin ada kelas komik ya. Iya, beberapa kelas teman-teman komik ya. Kemarin oh ya sudah dapat tugas untuk bikin fan art malahan ya. Oh iya, Masya Allah. Bikin fan art. Jadi menggambar karakter apa yang disukai. Nah, betul sekali. Jadi, baik itu di dalam komik, dalam manga, dalam karya apapun, itu tokoh selalu menjadi yang pertama dan utama. Nah, karakter tokoh. Dalam menulis cerita juga gitu, karakter tokoh itu harus kuat banget gitu loh. Nah, contohnya, kalian kenal Ipin dan Upin? Kenal dong. Iyalah. Itu teman TK saya, Bunda. Itulah. Ipin dan Upin itu adalah karakter yang sangat kuat gitu kan, sehingga bahkan kalian pun ikut-ikutan logatnya Ipin Upin ngomong, ya kan? Nah, kalau karakternya kuat, dia akan menginspirasi teman-teman yang membacanya, yang menontonnya. Kalau nanti karakter atau tokoh dalam cerita kalian itu kuat gitu kan, itu akan diturut apa kata tokoh itu, akan diikuti apa yang dilakukan oleh tokoh itu oleh teman-teman kalian yang membaca cerita kalian gitu. Nah, kalau Upin dan Ipin tadi aja bisa menginspirasi ya Bunda ya. Itu kan bentuknya kan sudah film. Jadi maksudnya teman-teman pasti sudah bisa melihat bagaimana wujud tokohnya ya. Kalau kita ambil misalnya, oh iya buku-buku yang ada di perpustakaan ya, contohnya ya, yang suka dibaca oleh anak-anak yang kira-kira selalu jadi buku yang paling sering dipinjam begitu ya. Ya, apa itu Bunda Esti? Seperti bukunya Draco Diary. Draco Diary itu kan serinya komiknya punyanya itu ya Bunda ya, kecil-kecil punya karya ya. Punya karya, iya betul. Kan pasti kan teman-teman dari SD Plus Rahmat pasti tanyanya, Ustazah, aku mau pinjem bukunya Draco Diary ya. Jadi kan yang keinget Draco salah satu tokohnya. Betul, seperti itu. Jadi kalau kalian bikin cerita, buatlah tokoh yang semenarik mungkin gitu. Tapi kalau misalnya kita mau menceritakan itu ya Bunda ya, ini kan karyanya anak-anak biasanya menceritakan tentang liburannya atau kegiatannya sehari-hari. Nah, tokohnya yang diceritakan adalah diri sendiri atau keluarga. Nah, itu digambarkan aja. Pasti kalian kan ingat kan, bundaku orangnya tinggi, pandai memasak, yang seperti itu kan. Suka bergurau, hangat. Terus habis itu pakaiannya selalu menggunakan pakaian yang rapi, ya seperti itu kita menggambarkan seorang tokoh ya Bunda ya. Iya. Iya. Yang tadi juga digarisbawahi ya teman-teman. Kalau ending suatu cerita pasti ada masalahnya ya. Dari keinginan yang ingin dicapai, kita harus punya masalah yang ada di dalam suatu cerita. Jadi bikin masalahnya apa nih? Ternyata ada hal yang membuat keinginan dari tokohnya itu berbenturan gitu misalnya. Kayak seperti tadi ceritanya Bunda tadi si Johan pengen ke Taiwan sama ibunya. Itu kan keinginannya. Betul. Tapi berbenturan dengan biayanya, bagaimana ya cari uangnya. Dan sudah kelas 6. Kalau kelas 6 masa mau pergi ke Taiwan kan gimana ujiannya, ya kan? Nah, seperti itu adalah masalah atau konflik yang ada di dalam suatu cerita. Tuh. Lah, terus sampaikan juga nih bagaimana nasibnya itu tadi ya, nasibnya tokoh itu tadi. Apakah berhasil menemui bundanya atau tidak gitu. Harusnya maunya kalian sebagai pencipta cerita, bikin cerita,
mau bikin ending ceritanya happy ending atau sad ending ini, gitu ya Bunda ya? Boleh dua-duanya ya. Jadi benar Bunda Esti ya, kadang-kadang kita ingin menghibur diri kita supaya kita kasih happy ending deh gitu. Tetapi nggak juga kok, teman-teman kita senang juga belajar dari sad ending gitu kan. Artinya dari sad ending itu pasti ada harapan supaya kita sabar untuk menerimanya dan kita masih punya harapan untuk memperjuangkannya dan lain sebagainya. Jadi sad ending itu juga baik gitu loh ya. Iya, kayak misalnya contoh cerita yang sad ending ya, katakanlah seperti ceritanya Sang Kuryang coba ya. Atau ceritanya apa Bunda? Malin Kundang Bunda ya. Itu kan sad Sebetulnya ending ya. Bunda Esti, kapan-kapan nanti saya akan tunjukkan beberapa e-book ya. Misalnya e-book yang bercerita tentang anak korban Merapi, gitu ya. Anak-anak yang korban Merapi ya. Itu loh. Dia ingin karena semua harta bendanya akan terbawa hancur ya, dan ada yang terbawa dengan lahar dingin. Nah, dia hanya ingin si gadis itu boneka kesayangannya gitu. Nah, tapi ternyata boneka itu tidak kunjung ditemukan sampai akhir cerita. Dia cari ke sana tidak ketemu, dia cari ke sini tidak ketemu, sampai akhir cerita memang tidak ditemukan karena memang boneka itu sudah bagian yang terdampak dengan bencana, entah itu hilang karena kena reruntuhan atau terbawa dengan lahar dingin gitu. Tapi di situ ada pesannya, meskipun pesannya nggak ditulis ya, bahwa kamu masih bisa menemukan boneka-boneka lain yang bisa kamu buat sendiri atau kamu buat bersama dengan nenek, bersama dengan kakek dan seterusnya gitu ya. Banyak ada beberapa cerita-cerita yang sad ending tetapi itu keren untuk dibaca. Sad ending berarti tidak apa-apa loh ya teman-teman ya. Tidak apa-apa, boleh menggunakan cerita yang sad ending, maksudnya akhir ceritanya itu berakhir dengan sedih. Misalnya tokohnya tidak bisa meraih apa yang dia inginkan begitu ya. Terus habis itu kita nanti akan bisa mengambil value atau hikmah dari ceritanya itu tadi gitu. Misalnya ternyata kalian harus sabar loh ya begitu. Jangan-jangan nanti itu ya ingin membuat cerita bertemakan religi misalnya tentang azab begitu. Banyak misalnya kayak gini, kenapa ya aku gagal akhirnya misalnya ada tim main sepak bola nih, tokohnya adalah sang kapten sepak bola, namanya kapten itu kan bertanggung jawab terhadap kesebelasan ya. Nah ternyata si kapten ini entah karena apa, kalian cari konfliknya ya, mungkin karena habis dimarahin ketika mau bertanding, dimarahin sama ayah gitu kan, sehingga kepikiran terus ketika bermain di lapang, akhirnya gagal dalam memimpin timnya untuk menang. Ending cerita kan gagal kan gitu. Nah ending cerita gagal, tapi dari situ si kapten, si tokohnya itu kapten kesebelasan, oh iya, kalau aku bermain di lapangan itu harusnya aku fokus dengan permainan di lapangan, tidak akan lagi membawa perasaanku atau pengalaman yang tidak menyenangkan tadi di lapangan. Nah kan selalu ada tadi hikmah, ada value, ada nilai yang atau pesan yang ada atau kita sampaikan melalui cerita itu. Tapi ya tidak seperti itu ya, mungkin ditulisnya begini, kenapa kamu tadi tidak fokus? Aduh, aku kepikiran terus, aku tadi habis dimarahin sama bapak gitu. Makanya kalau bermain di lapang, fokus di lapang gitu misalnya. Jadi dalam bentuk dialog, pesan itu disampaikan dalam bentuk dialog sehingga tidak seperti menggurui gitu ya, Nanda. Lanjut Bunda Esti. Nah,
ini tadi ya ingetin ya, saya ingetin ya untuk anak-anak ya mungkin. Nah sekarang ini kalian boleh loh bertanya ya, tanya chat aja di kolom komentar. Menyapa Bunda Cut juga boleh. Ini tadi sudah ada yang menyapa. Saya juga ada di Tulung Agung Ustadzah. Iya. Masya Depannya Allah. Ustadzah, gitu. Masya Allah, iya. Terus ini kan Jauh sekali sekolahnya sampai Kediri. daring mungkin dia minggir ke Tulungagung dulu gitu loh. Gitu ya Bunda ya. Nah Iya. ini untuk adik-adik kelas 1 sama kakak-kakak kelas 4, boleh loh ya sekarang ditanyakan mungkin ya. Misalnya mau tanya apa aja boleh ke Bunda Jut dan Ustazah Esti. Tadi kan sudah disampaikan, ternyata kan kita bisa membuat suatu cerita diawali dari membuat tokohnya dulu. Sudah kepikiran belum? Ini untuk kegiatan kalian menulis di kelas, menulis bersama-sama dengan teman satu kelas. Tidak perlu panjang ceritanya ya. Yang penting tadi mengandung tokoh yang kuat, yang bisa diingat oleh pembaca, mengena sekali ya. Jangan lupa untuk dikatakan karakternya bagaimana. Misalnya karakternya, oh Badu, karakternya orangnya yang pemarah, badannya gede banget gitu. Sukanya itu konfliknya adalah sukanya nyubitin saya kalau di sekolah. Nah, begitu. Julitin. Jiwit ya, julitin loh. Kok sekarang julitin ya. Kalau dulu jiwit aja sekarang. Nyinyirin. Masya Allah Bunda ya. Ditunggu ini sama Ustazah Esi sama Bunda Cut. Mumpung kita ketemu di event yang spesial, yang seru hari ini. Ketemunya bareng-bareng loh ya, nggak tanggung-tanggung loh ya. Iya. Hari ini kita mengumpulkan dari 2 jenjang. Kalau ngumpul semuanya ada 280 gitu. Masya Allah. Ya. Ya, insya Allah kan sama menyimak ini kegiatan kita hari ini di rumah sama kumpul sama ayah dan bundanya. Bergabung juga dengan kita ya, ada Ustadz-Ustadzah dari kelas 1 dan kelas 4. Kalau ada yang mau bertanya, monggo silahkan. Boleh iya. Kita sharing bersama di sini ya. Oh iya, kalau misalnya ingin menulis cerita, berdasarkan misalnya tokohnya itu orang yang ada di dunia nyata ini Bunda, misalnya katakanlah ibu kita atau misalnya yang kemarin lalu kan yang anak-anak suka menulis itu adalah hewan yang dipelihara di rumah ini Bunda. Nah, itu tapi kita buat ceritanya fiksi. Nah, kita kan ngobrolnya cerita fiksi dan non fiksi. Tapi karakternya nyata, tapi aku mungkin buat tuh karakternya itu yang ceritanya itu tidak hal yang sebenarnya. Katakanlah nanti kalau saya pengen ya bikin cerita saya punya piaraan di rumah itu burung gitu ya. Tapi ternyata suatu ketika burungnya itu mendapatkan kekuatan super begitu ya, superhero jadinya, super bird gitu, menyelamatkan saya pas waktu mau belok, mau jatuh diselamatkan burung saya. Burung peliharaan saya berubah menjadi hero bird gitu kan, bisa ya Bunda ya? Bisa banget. Nah, ada tambahan kunci rahasia nih ya. Misalnya kita ingin menceritakan ibu orang-orang terdekat kita ya, entah itu ibu kita, ayah kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, orang-orang dekat kan. Nah, tapi kita nggak ingin mereka tahu kalau kita sedang menceritakan mereka gitu kan. Itu boleh diganti tokohnya, misalnya ibu kita namanya Bunda Rani nih misalnya, kemudian kita ubah menjadi tante siapa atau bule siapa gitu ya, misalnya menjadi bule Amin gitu misalnya ya, padahal apa yang dilakukan oleh Bulik Amin itu adalah apa yang dilakukan oleh bunda kita gitu. Nah kemudian anaknya Bule Amin itu adalah kita kan, nah, maka tokoh kita itu diubah lagi namanya menjadi siapa. Kalau aku adalah perempuan, maka anaknya Bule Amin mungkin diubah menjadi laki-laki. Nah, pengubahan seperti itu tidak apa-apa. Asalkan karakternya Bule Amin ini adalah karakternya Bunda dan karakternya anaknya Bule Amin itu adalah karakter kita, karakter saya gitu kan. Kemudian perubahan juga boleh dilakukan di setting lokasi, misalnya
rumah kita adalah seperti ini. Kalian tahu kan rumah kalian sendiri, misalnya catnya biru dan lain sebagainya. Tetapi di Bule Amin itu rumahnya catnya putih, terus kemudian bersih, di mana-mana ada gantengan, tergantung aksesoris atau hiasan, yang itu tidak ada di rumah kita. Boleh itu kayak gitu. Mengapa? Supaya kalau nanti diterbitkan, dicetak, bunda kalian nggak terperanjat. Halah, kenapa kau cerita tentang aku? Gitu ya. Iya, jadi boleh. Nah, begitu juga kalau misalnya tadi menjadi hero bird gitu ya, itu kan keren banget ya, itu boleh. Misalnya bunda punya kucing nih ya, kebetulan bunda kan senang sekali sama kucing kan, bunda sudah bikin cerita tentang kucing-kucing bunda, misalnya salah satunya jadi lupa nih karena lama ya, ini bercerita tentang kucing, kucing itu kan selalu lahiran kembar banyak ya, ada yang lahir 4, ada yang lahir sekali 6 gitu kan. Nah ini 2, namanya sih, nama aslinya itu Diego sama Dora. Tetapi di dalam cerita itu bunda ganti dengan Cemong dan Comeng. Gitu. Nah, kemudian menjadi sebuah cerita. Jadi begitu cara kita, salah satu kunci supaya orang-orang terdekat kita atau kemudian hewan piaraan kita, boleh kalau hewan piaraan itu dengan menggunakan namanya, boleh, karena kita sayang ya sama dia dan mereka juga tidak akan baca cerita kita gitu. Iya. Ini juga udah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih Bunda. Oh iya, silakan Bunda Esti. Sama pertanyaannya ya. Iya. Ya, Ustazah Esti bacakan yang pertama dari Mbak Nasya. Bun, buku pertama Bunda apa? Kalau buku pertama bunda itu yang anak-anak aja ya, yang anak-anak ya. Karena kalau yang bukan anak-anak bukan bacaan kalian. Yang anak-anak ya yang tadi bunda bacakan, yaitu Festival Egrang Sutiha. Itu yang khusus anak-anak. Karena bunda mulai fokus untuk menulis cerita anak itu sejak tahun 2018. Nah, kalau tulisan pertama bunda yang bunda bilang kelas 5, itu jangan ditiru ya Nanda-Nanda. Karena saat itu bunda yang terbit adalah berjudul, aduh malu jadi ceritanya Bunda Esti. Iya, gimana? Judulnya adalah Cincin Perkawinan. Padahal yang nulis anak kelas 5. Jangan ditiru ya anak-anak. Mungkin ceritanya terinspirasi dari ayah dan bundanya Bunda Cut gitu ya. Bukan Bunda Esti. Jadi waktu itu bacaan bunda adalah Di Bawah Lindungan Ka'bah, karyanya Hamka, kemudian Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karyanya Buya Hamka juga. Terus itu bacaan legend itu sekali, Bun. Iya, karena memang pada saat bunda kecil tahun 70-an itu cerita-cerita atau buku-buku cerita anak masih minim sekali, nggak kayak sekarang. Oke. Ya. Ya teman-teman semuanya. Jadi kalian berbahagia banget, banyak sekali cerita. Sehingga bunda terinspirasi, cerita itu selalu masuk ke dalam otak bunda kan, tentang keluarga, tentang perkawinan, kemudian Siti Nurbaya, bacaan bunda buku tebel-tebel yang kayak gitu, Armin Pane kayak gitu, buku-buku berat gitu kan. Dan itu ternyata apa yang kita baca itu mempengaruhi apa yang kita tulis gitu. Apa yang kita tonton itu berpengaruh dengan apa yang kita tulis gitu. Apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi apa yang kita tulis. Jadi nanda-nanda sekarang bacaannya lebih beragam daripada bunda dulu. Ya. Bagus-bagus kan ya? Iya, jangan dicontoh ya bunda. Insya Allah anak-anak teman-teman nulisnya itu ya, buku-buku ceritanya komik semua ya, buku-bukunya. Ya. Ini lagi ada yang mau tanya ini dari Mbak Atskia Fadila. Ustazah, cara bikin judul gimana? Terima kasih. Sama-sama Mbak Atskia. Sama-sama Mbak Atskia. Mau dijawab sama Bunda Esti atau Bunda?
Bunda Cut aja. Oke. Jadi gini ya, membuat judul, imajinasikan nih, membuat judul itu sama seperti ketika kita menggunakan jilbab. Ya, jilbab itu dikenakan paling awal apa paling akhir? Paling akhir. Paling akhir. Kan nggak mungkin pakai jilbab dulu baru pakai baju. Ya kan? Jadi pakai baju dulu artinya nulis dulu, nulis ceritanya dulu, kemudian sudah selesai nih. Baca lagi ceritanya, kemudian cari kata-kata yang tepat untuk menggambarkan cerita itu untuk dijadikan judul. Misalnya boleh sih kita membuat judul di awal, tetapi nanti kalau ternyata setelah dibaca lagi ceritanya, wah judulnya nggak cocok nih, diganti, aku ganti ini, boleh nggak Bun? Boleh, karena prinsipnya membuat judul itu adalah di akhir menulis cerita atau menulis apapun. Judul itu paling akhir, cari yang paling cocok. Sama seperti kalian, aku nggak cocok pakai jilbabnya ini, ganti lagi. Gitu, bukan bajunya yang diganti kan? Bukan bajunya yang nyocokin jilbab kan? Jilbabnya yang dicarikan yang cocok dengan bajunya. Gitu, itu prinsipnya. Boleh dengan frasa, frasa itu adalah 1-2 kata, misalnya ya, hujan di malam hari, gitu. Nah ini mau cerita apa? Ini mau cerita horor nih, hujan di malam hari. Ketika sunyi ya, judulnya hujan di malam hari kan, itu frasa ya. Hujan di malam hari itu tidak ada tidak ada predikat, hanya hujan itu subjek, di malam hari itu keterangan, frasa namanya. Boleh juga ketokan pintu, hadirnya tamu berupa kalimat boleh ya, ada SPO, SPOK boleh ya. Misalnya ketokan pintu di tengah malam. Jadi cerita horor ya. Iya, ini kenapa jadi horor gini ya? Iya, karena kan malam-malam Bunda hujan juga ya, ketok-ketok. Iya. Gitu. Jadi judul itu boleh 2 kata, boleh berupa kalimat bebas, yang penting dibuat setelah cerita selesai. Dibuat di awal boleh, tetapi jangan membatasi diri. Kalau mau aku ubah boleh nggak ya? Boleh. Ya. Sebelum istilahnya kita bilang ceritaku udah selesai, itu berarti judul masih boleh diubah. Begitu Bunda Esti. Oke, alhamdulillah sudah jelas ya Mbak ya. Mudah-mudahan setelah ini ada inspirasi untuk memberikan judul pada cerita yang sudah dibuat gitu ya. Nah, berikutnya ada Mbak Kaila dari kelas 4E. Kalau misalnya kita buat cerita dengan tokoh yang umurnya 13 tahun plus, di atas 13 tahun nih, tapi kita masih umur anak-anak, bisa nggak Us? Nah, karakternya aja nih, buat cerita dengan tokoh ceritanya itu umurnya itu di atas 13 tahun, boleh dong ya? Boleh, sepertinya. Sebetulnya boleh. Boleh Bunda ngasih komentar Bunda Esti? Boleh, seperti itu ya. Bebas sebetulnya, aja. Sebetulnya boleh. Hanya saja kita lebih mengenal karakter yang seusia kita, karena teman kita bisa menjadi inspirasi karakter. Tetangga kita bisa menjadi inspirasi karakter. Terus kemudian saudara kita bisa menjadi inspirasi karakter. Sepupu kita bisa menjadi inspirasi karakter. Kalau usia di atas kita kan belum punya pengalaman nih jadi remaja. Iya, benar. Nah, 13 tahun ke atas itu adalah usia remaja yang secara karakter banyak sekali berubah dibanding dengan usia anak-anak. Nah, daripada kemudian ketika nanti dibaca oleh kakak-kakak kita yang usianya 13 tahun ke atas, gue nggak gini amat kok, gitu kan. Malu juga kan kita gitu. Mending kita membuat cerita yang usianya sebaya kita atau di bawah kita. Kalau di atas kita sedikit nggak apa-apa sih, 1-2 tahun gitu kan.
kakak kita juga ngobrol dengan atau katakanlah berinteraksi dengan kakak-kakak kelas kita ya, gitu. Dan lebih mudah kita menggambarkan karakter supaya karakternya kuat banget gitu kan. Itu adalah dengan karakter yang kita kenal dengan baik. Gitu. Sama seperti Bunda ketika Bunda harus menulis cerita anak-anak sekarang itu tidak sama dengan anak-anak zaman Bunda dulu. Sehingga karakternya berbeda itu juga susah. Karena itu Bunda mulai menulis cerita anak itu baru sejak 2018 kemarin. Harus riset, harus survei, harus banyak diskusi, harus banyak belajar tentang karakter anak zaman now. Gitu ya. Oke. Kalian sebagai anak-anak zaman now pasti tidak susah dong untuk menulis karakter kalian sendiri ya. Betul. Iya, lebih enak. Boleh nulis, kalau misalnya menulis emak zaman now juga boleh loh. Di dalam cerita. Tetapi gini, tokoh utama sebaiknya yang sebaya dengan kalian. Jadi misalnya ada ibu di situ, ada bunda di situ, ada ustadz-ustadzah di dalam cerita kalian, itu bukan tokoh utama. Tokoh pendamping ya, Bunda, Ya, dalam cerita kalian. Tapi tetap tadi bikin tokoh ceritanya, tokoh cerita yang kalian buat sendiri dan tidak mengganggu dari keinginan tokoh utama tadi. Ya misalnya, di dalam perjalanannya tokoh tadi tetap tadi ya, berpedoman pada siapa, inginnya apa, mengapa dan bagaimana nasibnya itu tadi. Tokoh yang lainnya boleh dihadirkan tapi tidak merubah karakternya dari tokoh utama kalian tadi gitu ya. Nah ini ada lagi nih di penghujung acara ini ya, Ustazah Esti rangkum jadi satu ya tulisannya ya. Pertanyaannya sama nih sepertinya tadi dari Mbak Kalia dan Mbak Queen. Pertanyaannya sama, Bunda, bagaimana sih cara mendapatkan inspirasi untuk menulis? Ide-ide ceritanya dapat di mana? Gitu. Oke, karena sudah di penghujung nih ya. Yang pertama kalian baca deh, karena setiap bacaan itu memberikan inspirasi ke kita. Misalnya Bunda membaca tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk. Oh, gimana kalau di dalam kapal itu ada seorang anak yang dia sebetulnya ingin mengikuti pelayaran itu karena ingin sesuatu gitu. Tapi ternyata akhirnya kapalnya tenggelam, misalnya kayak gitu ya kan. Itu jadi membaca itu bisa memberikan inspirasi, satu. Dan kedua, menonton itu juga bisa memberikan inspirasi. Misalnya Ipin dan Upin tadi ya, kalian bisa mendapatkan tokoh yang tidak harus kembar gitu, mungkin saudara sepupu dan lain sebagainya, yang kemudian karakter mereka itu karena sering sekali berkumpul itu hampir sama kayak Ipin dan Upin, tetapi kita bikin berbeda gitu ya. Atau cerita Ipin dan Upin tentang apa itu namanya, tentang persahabatannya dengan sahabat-sahabatnya, itu bisa menjadi inspirasi. Kemudian yang ketiga, bermain. Jadi misalnya kayak Bunda tadi bermain egrang, bermain sepak bola, bermain basket, bermain ente, bermain kelereng, gundu gitu kan, bermain apa saja itu juga bisa menjadi inspirasi. Keempat, bermain online itu juga bisa menjadi inspirasi. Kelima, ngobrol dengan teman, ngobrol dengan orang tua, ngobrol dengan guru, ngobrol dengan saudara, berbincang, itu juga ada inspirasi. Keenam, peristiwa sehari-hari, tahu-tahu di jalan aku ngelihat kucing yang terjebak di selokan gitu ya, itu juga bisa menjadi inspirasi. Jadi yang namanya inspirasi ide itu banyak sekali ya, banyak sekali. Jangan pernah khawatir kehabisan ide. Justru yang paling penting adalah setelah dapat ide nih, bisa nggak kita menjawab siapa, ingin apa, mengapa, bagaimana, gitu ya. Jadi kita bisa mengumpulkan setiap ketemu ide, catat, setelah itu baca lagi. Kalau untuk ide ini kira-kira tokohnya siapa ya yang cocok? Terus ingin apa tokoh saya? Mengapa si tokoh saya menginginkan hal itu? Cari keinginan yang kuat, yang tidak aku ingin sepeda, ya ingin sepeda mah beli aja gitu kan. Bukan seperti itu gitu. Mengapa ingin sepeda? Padahal misalnya si tokohnya itu adalah
cacat kaki gitu ya. Tetapi dia ingin sepeda. Aneh kan? Sama seperti teman kita yang buta atau tunanetra. Tapi dia pingin beli buku banyak. Tapi bukan buku braille, karena buku braille itu mahal. Mustahil apa enggak? Buat apa? Ternyata dia punya jalan keluar. Aku ingin mengajak teman-temanku yang tidak tunanetra untuk membacakan buku bagi aku, dan kemudian aku rekam sehingga aku bisa mendengarkannya berulang-ulang. Nah, solusinya seperti itu ternyata. Gitu kan? Nah, jadi ide dapat dari mana saja, yang penting jawab. Siapa, ingin apa, mengapa, dan bagaimana akhirnya. Oke, terima kasih Bunda Esti. Ya ampun. Tapi ini mau closing nih sebenarnya nih kegiatan kita, tapi ternyata antusiasmenya luar biasa deh dari teman-teman dari kakak-kakak kelas 1 dan kelas 4 ini ya. Masih ada satu kali pertanyaan ini ya Bunda, yang kok bisa jawab itu eman-eman sekali. Iya, betul. Jadi dilemanya teman-teman semuanya ya. Kalau tadi kan suka membaca, terus mau kita tulis nih, dari situ dapat inspirasinya bisa dari mana aja. Lah, bagaimana ini kalau Mbak Nasya ini bilang, Bunda, kalau kita pengen buat cerita, terus ngambil dari cerita orang lain, habis itu diubah boleh nggak gitu? Sebagai latihan boleh. Boleh ya. Jadi itu latihan. Nah, contohnya Bunda dulu juga melakukan hal itu, tetapi tidak pernah dipublish karena sebagai latihan. Ketika dipublish justru cincin perkawinan. Aduh, Mak. Dulu Bunda senang sekali membaca novelnya Enid Blyton. Waduh, siapa itu, Bun? Serial 5 Sekawan. Pernah dengar serial 5 Sekawan? Itu Bunda suka sekali. Jadi setiap hari-hari istimewa gitu, misalnya Bunda memenangkan lomba baca puisi, kemudian Bunda naik kelas, Bunda dapat apresiasi apa, itu selalu sama almarhum Abah dibelikan serial Enid Blyton, 5 Sekawan. Nah, Bunda melatih menulisnya itu, 5 Sekawan itu cerita detektif kecil ya. Jadi 4 bersaudara dengan 1 anjing. Kayak Ashabul Kahfi, ya kan? Nah, mereka ini detektif kecil yang selalu memecahkan permasalahan-permasalahan kriminal gitu. Nah, Bunda berlatihnya pura-puranya kayak gitu. Seandainya Jos kemudian dan saudara-saudaranya itu melakukan ini, harus gimana ya gitu. Tapi tidak pernah Bunda publish karena itu latihan saja supaya kreativitas kita terpacu. Kemudian kebiasaan kita merangkai kata juga terlatih gitu. Tetapi tidak usah dipublish. Kalau mau dipublish boleh, tetapi di bawahnya ditulis terinspirasi oleh cerita boleh. Terinspirasi lagu apa, terinspirasi film apa, boleh. Jelas ya Mbak Nasya ya. Untuk teman-teman yang tadi menanyakan inspirasi bisa datang dari mana, nah ternyata tadi bisa disiasati dengan begini. Kalau bikin cerita, yang pertama tidak perlu khawatir kalau ceritanya jelek ya. Karena semuanya berawal dari yang pertama jelek dulu nggak apa-apa, nanti lama-kelamaan jadi bagus asalkan berlatih ya Bunda ya. Betul. Iya, kalau misalnya belum bisa bikin tokoh sendiri yang kuat, coba bikin yang seperti tadi Bunda Cut bilang ya, terinspirasi dari siapa, nanti bisa dibuat tokohnya bagaimana, terus diubah menurut style kalian sendiri dan cerita kalian sendiri. Di bawahnya ditulis dengan jujur, karena kejujuran itu penting ya, tulis bawahnya terinspirasi dari mana, gitu kan ya. Terus, nah sampai di sini Alhamdulillah ya, kita sudah jam 9 lebih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih loh ya untuk kakak-kakak kelas 4 dan adik-adik kelas 1 yang sudah menyimak sesi seru kita pada pagi hari ini sama Bunda Cut. Ustazah Esti kan sudah bilang, yang seru itu pasti tuh Ustazah Esti kasih lama 1 jam loh ya, masih belum cukup deh kayaknya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Bunda ya. Alhamdulillah. Banyak cerita, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari hari ini, sesi bersama Bunda Cut hari ini. Semoga kalian di rumah bisa langsung bikin cerita ya. Oh ini sudah yang bilang, Ustazah aku sudah bikin puisi dan sudah bikin pantun gitu. Oke, keren sekali gitu. Terus
Mau menulis cerita yang berdasarkan cerita nyata? Oke, lanjutkan. Nah, semuanya keren-keren Bun. Sepertinya kehadiran Panjenengan hari ini menjadikan inspirasi untuk adik-adik kelas 1 dan kakak-kakak kelas 4 semuanya. Termasuk Ustadz-Ustadzah yang hari ini bergabung. Nah, terima kasih sharing ilmunya. Gitu ya. Sama-sama Bunda Esti. Oke, ya. Mungkin Bunda mau memberikan pesan untuk adik-adik ini dari kelas 1 dan kelas 4. Semangatnya, motivasinya supaya bisa menulis di rumah. Monggo Bun. Betul, terima kasih Bunda Esti, Nanda. Menulis itu seperti keterampilan yang lainnya. Berenang, kemudian naik sepeda, terus kemudian bermain voli atau berolahraga yang lain sama seperti keterampilan itu. Artinya perlu dilatih. Berenang pun kalau belum pernah berenang ketika dicemplungin juga megap-megap kan? Ya, begitu juga ketika menulis. Tadi Bunda Esti sudah sampaikan tidak apa-apa. Awalnya terbaca kaku, kemudian tokohnya kurang menggigit, ceritanya kurang greget, penyusunan kalimatnya amburadul, tidak apa-apa. Yang penting menulis dulu. Karena lama-kelamaan nanti kalau sudah terlatih sama seperti naik sepeda, lama-lama terlatih, maka tidak akan pernah jatuh lagi. Dan akan lancar, tidak hanya sekedar mengayuh sepeda tetapi juga dengan kecepatan yang tinggi, menulis dengan kecepatan yang tinggi. Jadi kunci setiap keterampilan termasuk menulis hanya berlatih, menulis. Terima kasih Bunda Esti. Alhamdulillah. Terima kasih motivasinya untuk pagi hari ini ya Bunda Cut. Seru sekali. Bisa ketemu dari Tulungagung ke sini kita LDR, tapi ilmunya sampai insya Allah kepada anak-anak ya. Alhamdulillah ya teman-teman dari kelas 1 dan kelas 4. Terima kasih yang sudah bergabung dengan kelas literasi Sada Esti pagi hari ini. Kalian di rumah jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, makan makanan yang sehat, tetap pakai masker kalau kemana-mana, oke? Dan jangan lupa sholat 5 waktu plus sholat sunnahnya. Ini kita sudah memasuki bulan Rajab ya. Insya Allah sebentar lagi kita menyambut Ramadan. Nah, kalian jangan sampai kendor ibadahnya. Oke ya, kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan pandemi lekas berlalu. Kita bisa ketemu lagi di sekolah, bisa seruan cerita lagi di sekolah, ngobrol-ngobrol sama teman-teman lagi ya. Pluk jauh dari Ustazah Esti dan Bunda Cut dari sini. Terima kasih Bunda sudah menemani kegiatan kita ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Nih Ustazah Esti mohon undur diri dan Bunda Cut juga mohon undur diri. Nanti kalau misalnya mau ada yang ditanyakan, boleh langsung chat aja di MS Team kita seperti biasanya ya. Oke, ketemu lagi bulan depan. Ustazah Esti dan Bunda Cut tunggu karya-karya kalian semuanya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.